Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Terkadang ketika kita mendengar imam-imam yang bacaannya bagus ketika sholat, kan kita ngiri ya. Ya Allah, kita kepengen banget ikut seperti mereka pada saat sholat, juga bisa membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang panjang. Kenapa? Karena kadang ya Allah, kita apalnya cuman ya juz 30 itu pun akhir-akhir. Karena kalau kita kepingin baca yang lebih banyak lagi, satu kekurangan kita nih, kita nggak hafal. Nah, dan kita nggak pede. Terus gimana ya caranya? Boleh nggak pada saat kita mau sholat, kita memegang mushaf Al-Quran? Nah, mari rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalau kita dalam membaca dalam surat Al-Isra, Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Walaupun ayat ini kan menggunakan kata Qur'anal fajr, diterjemahkan salat fajar. Artinya apa? Salat dengan Al-Quran ini dua ibadah yang sangat dekat. Gimana caranya ketika kita sholat, kita juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena ketika kita baca Al-Quran di waktu sholat, karena masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Cuman ya jujur, kita nggak kayak para hafidh-hafidhoh yang mutqin. Ya Allah, yang mereka mah ngalir begitu aja. Ya kita mah a-a-u-u, ya tak terbata-bata. Paling kuliah sama kulhu yang kita hafal, trikul. Jangan khawatir. Selama itu adalah satu, kita ambil ikhtiar, itu adalah sholat sunnah kita. Karena kalau sholat wajib, kan kita diminta untuk berjamaah. Berarti ya kembali kepada imam kita. Berarti kita bisa memanfaatkan yang pertama adalah sholat sunnah kita. Karena sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Kita akan berkhalwat, bermunajat, berdialog dengan Allah. Berarti kita bebas mau membaca surat apa saja selama apapun juga. Satu. Ya, ketika itu adalah sholat sunnah. Ayo, kita manfaatkan sholat sunnah adalah satu cara kita membaca Al-Quran. Satu cara kita begitu kita senang membaca surat-surat cintanya Allah. Kemudian yang kedua, nah gimana caranya kita bisa membaca Al-Quran yang banyak-banyak ketika sholat sunnah kita? Jangan lupa, kita sudah pernah membahas tentang apa yang membatalkan sholat dan apa yang tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat diantaranya adalah beramal, beraktivitas. Jangan ketika kita ingin membuka mushaf, tapi kita beraktivitas buka mushaf. Yang tidak membatalkan kalau al-harokah, bergerak. Jadi hanya bergerak untuk membuka mushaf. Terus gimana caranya agar sholat sunnah kita, disitulah saat kita memperbanyak baca Al-Quran. Gimana caranya Al-Quran yang belum kita hafal tapi bisa kita baca ya dengan memegang mushaf di waktu sholat. Ayo, saya akan memberikan salah satu contohnya. Ini mushaf. Nah, kalau memang kita nawaitu ingin membuka mushaf karena kita ingin menambah membaca apa yang ingin kita baca dari surat-surat cintanya Allah, lebih khusyuk, lebih tenang, lebih menikmati di waktu sholat, kita harus bergerak. Kalau bergerak berarti dari awal kita siapkan. Saya mau sholat malam 4 rakaat. Hari ini saya kepingin 4 rakaat, 4 lembar. Dan yang saya baca misalnya juz 1. Berarti dari awal nih sebelum sholat kita udah siapkan juz 1 dari surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1, 2, 3, 4 lembar.
biar kita tidak keliru, nah, kita berikan tanda. Apakah tandanya itu dengan pembatasnya atau dengan stikernya, silahkan. Nah, lalu kalau memang kita ingin pegang, silahkan. Tapi kalau kita ingin letakkan, silahkan letakkan yang paling dekat ya dengan posisi kita berdiri. Maka ketika kita saat sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, ambillah Al-Quran yang sudah kita siapkan dan peganglah. Ya, bukan beraktivitas. Kalau beraktivitas itu baru kita nyari 1, 2, 3, 4. Ini batal. Tapi kalau kita sudah menyiapkan, ini yang kita baca. Terus ya setelah 1 rakaat, selesai 1 lembar, kita letakkan. Jangan diletakkan di bawah. Tidak menghormati Al-Quran. Letakkanlah. Ya, kita siapkan bangku kecil, kita letakkan Al-Quran di sana, agar ketika ruku, sujud, Al-Quran tetap di posisi yang terhormat. Nah, begitu kita berdiri, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, ambil lagi ya yang sudah kita siapkan di lembaran yang kedua. Sampai nanti rakaat kedua, rakaat ketiga, dan kita nggak perlu mencari-cari, ini udah berapa rakaat, kenapa? Karena kita sudah siapkan dengan tanda kita. Karena terkadang ketika kita membaca Al-Quran di waktu sholat dan sudah nawaitu untuk 4 rakaat, maka kita nggak akan terhenti walaupun alarm, walaupun WA kita berbunyi. Beda kalau kita baca Al-Quran di luar sholat. Kenapa? Karena kalau di luar sholat kita nggak ada hukum yang mengikat nanti bisa batal sholatnya. Bisa jadi banyak gangguan, apalagi handphone di samping kita. Ya pada saat kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, penasaran, ting, ya kan, akhirnya taruh lagi. Apalagi kalau kita nggak serius, wah bisa jadi baru selembar, 2 lembar, ini leher udah, aduh pegel banget. Tapi ketika kita ingin membaca Al-Quran di waktu sholat, dan kita sudah siapkan dari awal mana ayat yang mau dibaca. Jangan nyari-nyari. Ya, baru kepikiran, aduh kayaknya enak nih baca surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Nah, berarti ini bukan lagi bergerak, namanya beraktivitas. Sehingga rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dan juga sholat, ibadah yang bisa menjadi amal unggulan kita. Inilah saat komunikasi kita dengan Allah. Dan Al-Quran adalah surat cintanya Allah. Jangan sampai, maaf, ayat-ayat itu melulu yang kita baca. Surat cinta yang cuman terakhir terus yang kita baca. Dan jangan pintar mencari alasan. Habis gimana? Kan sunnah, memang sunnah. Ya, tidak baca pun tidak mengapa. Tapi bukankah ketika orang-orang yang beriman, mereka idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, akan bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana nanti orang-orang solih, mereka bisa bangga dengan sholatnya dan bacaan-bacaan Al-Quran di waktu sholatnya. Kita yang sedikit hafalan, kita pun juga bisa membanggakan diri kita dengan sholat kita, dengan tilawah-tilawah kita, karena hukum fikih bagaimana kita memegang mushaf di waktu kita sholat sudah kita fahami. Yang penting nih, jangan bergerak lebih dari 3 kali. Siapkan mushafnya, siapkan berapa lembar yang akan kita baca, siapkan ayat mana yang kita baca, dan siapkan juga tempat untuk meletakkan mushaf kita yang mulia. Allahumma ja'alna ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.